Yuk bahas film. Kali ini aku akan bahas tentang film horor psikologi berjudul Ryaru Onigoko atau yang populer dengan sebutan Tag dan dirilis pada tahun 2015 karya Sion Sono. Buat para penggemar film Jepang, Sion Sono pasti sudah tidak asing di telinga. Hampir semua film karyanya seperti memiliki dunianya tersendiri dengan tema cerita yang satir, cenderung absurd. Film ini bukan hanya sadis dan bikin sakit kepala, tapi jika menilik lebih dalam, ada makna satir yang cukup keras di dalamnya. Seorang gadis cantik yang suka menulis puisi bernama Mitsuko bersama teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju kamp musim panas. Ketika itu, saat berada di dalam bus yang sedang melaksanakan study tour, Mitsuko nampak sedang asyik menulis puisi dengan buku diarinya di saat teman-temannya sedang bersenang-senang di dalam bus. Awalnya perjalanan itu sangat menyenangkan dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan celaka. Namun keadaan tiba-tiba berubah ketika bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sadis. Bus tersebut terbelah menjadi dua, atas dan bawah. Namun hanya Mitsuko saja yang selamat dari kejadian itu. Mitsuko selamat karena ketika kejadian ia sedang mengambil alat tulisnya yang jatuh. Ketika bangkit ia pun kaget karena atap bus yang sudah hilang dan badan-badan teman-temannya terbagi menjadi dua. Namun ada angin yang seolah-olah sedang mengintainya seraya menebas apapun yang menghalangi. Mitsuko turun dari bis dan berusaha meminta pertolongan. Mitsuko akhirnya melarikan diri. Ia berusaha menghindar dari angin misterius yang telah membelah bis yang ia tumpangi. Ia masuk hutan hingga sampailah di sungai di mana banyak sekali mayat teman-temannya berserakan. Karena ketakutan dan kebingungan, ia berlari kembali. Pelariannya berlabuh di sebuah sekolah khusus perempuan di mana seluruh siswa sekolah tersebut ternyata mengenali Mitsuko. Namun, Mitsuko hanya mengenali satu murid saja dari sekolah tersebut. Ia adalah Aki, yang sudah menjadi sahabatnya. Hal-hal random aneh mulai terjadi. Semua timeline Mitsuko berubah-ubah. Mitsuko tiba-tiba bangun dalam dirinya di dunia lain di mana ia menjadi seorang yang berbeda. Dari siswi sekolah, pengantin, hingga pelari maraton. Dia harus berusaha menghindari bahaya di setiap waktu. Meskipun semuanya sangat membingungkan dan tidak jelas asalnya. Teman Mitsuko muncul untuk membantu dan mendukungnya, serta meyakinkan bahwa dia adalah kunci untuk menghentikan kekacauan ini. Yes, serandom itu dunianya Mitsuko. Seluruh pertanyaan Mitsuko tentang kejadian yang ia alami akan terjawab di ending film ini dan kamu akan mendapatkan sebuah fakta yang membuat bulu kuduk auto merinding. Dari awal, film ini agak membingungkan dan membuat setiap orang bertanya-tanya gimana sih maunya plot dari film ini. Tapi tetap aja sih, yang nonton jadi dibuat penasaran kemana maunya cerita film ini dibawa. Bayangin aja, setelah Mitsuko berhasil menemukan sekolah, ia baru saja mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Tapi kesenangannya tiba-tiba hancur oleh pembantaian berdarah dari gurunya. Dalam pelariannya menyelamatkan diri, ceritanya berubah menjadi kisah Keiko, seorang wanita berusia 25 tahun yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Senyum bahagia dan tamu yang memberikan selamat segera menghilang saat dia didorong menuju lorong pernikahan yang bisa berakhir seperti neraka. Setelah berjuang keluar dari kekacauan itu, pelariannya kemudian berubah menjadi sebuah maraton di mana Izumi berlomba melawan penjahat dan monster yang muncul di bab sebelumnya. Sumpah ini pusing banget yang nonton, plotnya rumit banget jika dibandingkan film-film lain. Sepanjang film kita disuguhkan 3 karakter yang berbeda-beda dan semuanya lari-larian. Kenapa ceritanya harus lari-lari? Nah, ini yang berhasil aku tangkap maksud dari ceritanya. Satu elemen yang menandai keberadaan 3 karakter tersebut adalah kebutuhan mereka yang tak pernah berhenti untuk berlari demi bertahan hidup. Dimana jika di dunia nyata cenderung membuat wanita selalu merasa tidak aman, penulisnya menciptakan dunia aneh yang hanya dihuni oleh perempuan. Tag bisa dianggap sebagai film feminis, terutama di bagian akhir ketika semuanya terungkap tentang kehidupan ketiga tokoh utama dan cara mereka keluar dari siklus kekerasan terhadap perempuan. Ini sih sedih banget ya. Film ini kerasa banget satirnya, menyindir penggemar dan media hiburan yang suka mengeksploitasi wanita.
Aku melihat teks sebagai komentar tentang dunia yang kita jalani dan berbagai dunia kecil di dalamnya. Namun, lebih dari itu, film ini sendiri menggambarkan dunia yang deterministik. Dalam filosofis, determinisme sering berlawanan dengan konsep kebebasan berkehendak yang menyatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk membuat pilihan bebas yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor bawaan dari Tuhan, di mana di sini para karakternya diatur-atur semaunya tanpa bisa melawan dengan pasti dan hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Mitsuko harus berjuang melewati rangkaian musuh yang membingungkan untuk akhirnya menghadapi pencipta kekacauan ini, yaitu seorang penyihir atau pengembang cerita yang bersembunyi di balik layar ilusi. Tuhan dalam cerita ini digambarkan bukan sebagai figur yang peduli dan merencanakan hidup kita dengan hati-hati, tetapi lebih sebagai orang aneh yang licik yang bermain-main dengan karakter-karakter ini seperti boneka dalam pertunjukan. Di akhir cerita ada suasana penuh harap. Mitsuko yang digambarkan sebagai figur ibu perawan diharapkan dapat memperbarui kehidupan dengan diberi tambahan karakter seorang pria di dunianya. Mitsuko ditempatkan untuk menyelesaikan narasi hidup dunianya yang menyimpang ini. Namun pada titik inilah Mitsuko kemudian melakukan tindakan kebebasan yang radikal yang sudah lama ia nantikan. Film yang disutradarai Sion Sono memang kadang agak susah ditebak dan alurnya nggak terlalu mainstream. Dunia yang disajikan di dalam Ryaru Onigoko sangat indah dan mengerikan di saat yang bersamaan. Bagus banget sih kalau aku bilang. Memanjakan mata sekaligus bikin auto tutup mata ngeri-ngeri sedap kalau adegan sadisnya tiba-tiba muncul di tengah-tengah scene yang manis dan estetik. Bikin kaget sih beneran emang. Film Jepang emang juaranya sih kalau masalah imajinasi tentang penggambaran sosok sang pencipta dunia. Gak heran kalau genre isekai populer banget di sana. Apa kamu sudah pernah menonton film ini dan juga sempat bingung? Yuk ceritain di kolom komentar. So see you on the next video and bye-bye. Lembut kapas menerpa tangan jatuh, mengingatkan raga belai cipta perintah darinya, menerpa halusan empunya.